Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah lil Syekh Abdussalam Ibn Abdullah As-Sulaimani rahimahullahu ta'ala. Nah, kita masih di pembahasan tarbiyatuhum ala mahabbatil ulama wa wulatil amr. Pendidikan anak di umur 7-14 tahun. Poin yang keempat, mendidik mereka untuk mencintai ulama dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa qala asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wal kalam fi wulatil umur minal ghibah wan namimah. Berkata asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, membicarakan kekurangan atau aib pemerintah termasuk dari ghibah dan termasuk dari namimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Aisyah tentang ghibah kepada seorang wanita saja, itu bagaikan atau bentuk dosanya berubah samudra lautan. Andaikan dosa ghibah itu diumpamakan dengan sesuatu yang dicampurkan dengan samudra lautan yang ada di dunia ini, maka itu akan merubahnya dari bau busuknya, warnanya yang asalnya bening bisa jadi hitam kelam, merah, merah padam. Dosa ghibah, dosa kepada satu wanita. Dosa tersebut kalau dicampurkan ke samudra lautan seperti itu keadaannya. Bagaimana apabila ghibah tersebut kepada ulama, kepada pemerintah, Nah, wa huma min asyaddil muharramat ba'da syirk. Dan ghibah juga namimah. Kalau namimah datang ancaman dari Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga orang yang namimah. Ada sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi, sholat di belakang Nabi. Sahabat ini bukan munafik, bukan pula musyrik. Sahabat Nabi SAW. Kata Rasulullah, innahuma la yu'adzaban. Setelah wafatnya Rasulullah melewati kuburnya, kata Rasulullah SAW, mereka sedang dihadzab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah mereka berdua ini diazab karena sesuatu yang sulit mereka tinggalkan. Enggak, mudah mereka tinggalkan sebenarnya. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah seorang di antara mereka berjalan sambil namimah, sambil mengadu domba orang. Menukilkan ucapan si A ke si B, menukilkan ucapan B ke A. Tidak dia tambah, tidak dia kurang, tetapi tujuannya untuk bertengkar si A dengan si B ini.
Kalau ditambah dengan tuduhan-tuduhan masuk pada buhtan, lebih besar lagi dosanya. Nah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan wahuma min asyaddil muharramati ba'da syirk. Dosa ghibah, dosa namimah itu termasuk keharaman yang paling besar setelah kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Apakah mau kuberitahukan kepada kalian dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar? Kata para sahabat, "Na'am ya Rasulullah, asyirku billah wa 'uququl walidain wa qauluz zur wa syahadatuz zur." Kata Rasulullah, kesyirikan, berdurhaka kepada kedua orang tua, ucapan dusta, persaksian dusta, ya, ghibah, namimah termasuk dari qauluz zur, termasuk dari syahadatuz zur, wa huma min asyaddil muharramat ba'da syirk. Ya, tadi saya sampaikan, dosa ghibah dan namimah itu termasuk keharaman yang paling dahsyat setelah kesyirikan. Wala siyama idza kanatil ghibah lil ulama wa li wulatil umur, hadza asyad. Apalagi kalau ghibahnya itu ke ulama, ke pemerintah, ini lebih dahsyat. Lima yatarattab alaihi minal mafasid min tafriqil kalimah, karena tentunya akan memecah belah kaum muslimin. Wa su'udzan li wulatil umur, dan akan menimbulkan prasangka buruk, su'udzan kepada pemerintah. Wa ba'thul ya's fi nufusin nas wal qunut, kemudian banyak orang nanti putus asa, yang akhirnya terjadi pergolakan-pergolakan, pemberontakan-pemberontakan, darah kaum muslimin tercurah seperti yang terjadi di Suriah, seperti yang terjadi di Libya. Nah, walaqad istadalla al-ulama min as-salaf wal khalaf ala dhalika bil ahadits tsabitah 'anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Para ulama dari salaful ummah, kemudian yang datang setelah mereka, berdalil untuk hal yang tadi disebutkan, ya, agar kita tidak boleh untuk menyebut kejelekan-kejelekan para ulama, ya, menyebut kejelekan-kejelekan pemerintah, menghujat mereka, mencela mereka. Mana dalil mereka? An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi syai'an falyakrah falyasbir alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, ya, sesuatu yang dia benci, ukuran benci atau jelek baiknya sesuatu adalah kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau menurut Al-Qur'an, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sesuatu yang tidak baik, adalah maksiat, ya, falyasbir alaihi, kata Rasulullah SAW, sabar. Diulangi lagi, siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka bersabarlah terhadap pemimpin tersebut. Fa innahu man faraqal jamaah shibran, karena siapa yang memberontak dari persatuan, dari pemerintahan hanya satu jengkal saja, famata maitatal jahiliyah, dia mati dengan menjadi maitatal jahiliyah, ya, jasad jahiliyah. Sampai seperti itunya ancaman bagi yang memberontak kepada pemerintah. An Iyad ibn Ghanm radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyan sahli di sultan fala yubdihi alaniyah. Kata Rasulullah, siapa yang mau menasehati pemimpin, maka jangan ditampakkan terang-terangan. Wal ya'khud biyadih, ambil tangannya. Fa in sami'a minhu fadat, andaikan dia mau mendengar nasihat kita, alhamdulillah, itu yang kita mau. Wa illa kana adda alladhi alaih, kalau seandainya tidak dia dengar, tidak dia tidak dia ikuti nasihat kita, maka kita sudah tunaikan apa yang menjadi wajib untuk kita. Nah, seperti ini adab dalam menasihati pemimpin. Ya, ketika kita menasihati
Orang tua kita saja itu kita nasihati dengan lembut, dengan santun. Andaikan Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menasihati Fir'aun dengan kata-kata yang baik. Ya. Fa'tiyahu faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa, wahai Harun, datangilah Fir'aun dan berbicaralah kalian dengan ucapan yang lain, yang lembut. Lain, selembut air, lembut, santun. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Bisa jadi dia nanti ingat, ya, dia mau ikut, ya, dia terima nasihat, atau dia takut dengan apa yang kau sampaikan. Padahal kan Allah tahu Fir'aun dia tidak akan mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Allah tahu. Tetapi seperti itulah cara menasihati apa? Pemimpin sekalipun kafir. Nah, kalau seandainya Nabi Musa saja diperintahkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan, untuk memperingatkan Fir'aun, untuk menasihati Fir'aun tauhid, maka seorang muslim ketika dia menasihati pemimpin muslim yang masih sholat, ya, yang masih memperlihatkan syiar-syiar Islam pada dirinya, pada negerinya, maka harus lebih santun lagi. Ya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala nahana kubara'una min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik, para pembesar kami, senior-senior kami dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu umara'akum, jangan kalian cela pemimpin-pemimpin kalian, wala taghshuhum, jangan kalian curangi mereka, wala tubghiduhum, jangan kalian membuat mereka marah, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wasbiru fa innal amra qarib, sabarlah kalian karena urusan ini sudah dekat. Ya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan cela pemimpin. Kalau seandainya yang diustadkan, yang ditokohkan, yang yang dikatakan berilmu tidak mengerti yang seperti ini, bagaimana dia mau mengamalkan hadis-hadis ini? Bagaimana dia mau mengajak kaum muslimin untuk taat seperti ini kalau dia saja tidak mengerti? Dan ini terjadi beratus tahun sebelum seperti ini terus. Ya, justru yang dianggap berilmunya dialah yang membawa corong permusuhan kepada pemerintah. Ya. Ini ucapan siapa? Ucapan siapa yang Anda nukilkan barusan? Anda pilih. Siapa? Siapa Hudzaifah? Di mana? Apa? Bisik-bisik Hudzaifah. Nah, ucapan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam kitab Ushulus Sittah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menulis kitab tersebut 300 tahun yang lalu. Dan beliau menceritakan keadaan kaum muslimin seperti itu dulu. Ya. Yang dikatakan ulamanya pada saat itu merekalah yang menjadi corong untuk menghujat pemerintah yang ada. Taib. Nah, kata Rasulullah di sini, la tasubbu umara'akum, jangan kalian cela pemimpin-pemimpin kalian. Wala taghshuhum, jangan kalian curangi mereka. Yang macam-macamnya mencurangi pemerintah, ya, ada dari listrik aja bisa dicurangi. Wala tubghiduhum, jangan kalian membuat mereka marah. Wattaqullah wasbiru, bertakwalah kalian kepada Allah. Tetap jaga. Apa yang menjadi kewajiban kita terhadap pemerintah, tunaikan. Hak kita dari pemerintah yang tidak mereka tunaikan, nanti kita tuntut di akhirat. Ya, nanti kita semua itu akan tertunaikan. Apa yang menjadi kewajiban kepada mereka, tunaikan sekarang. Kalau kita mempunyai hak dari mereka, ya, kita bersabar, pasti akan tertunaikan, entah di dunia atau di akhirat.
Kata Allah Subhanahu wa taala wattaqullah. Jaga kata Rasulullah SAW wattaqullah. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, sibuk aja dengan takwa Allah. Sibuk aja dengan takwa Allah. Apa takwa Allah? Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Sibuk dengan ibadah. Wasbiru, bersabarlah kalian terhadap pemerintah kalian itu. Fa innal amra qarib, karena urusannya sudah dekat. Enggak lama lagi. Ya, enggak lama lagi. Kata Rasulullah SAW, fasbiru hatta talqauni alal haul. Sabar sampai kalian bertemu denganku nanti di telaga. Umur nggak panjang, ya. Umur nggak panjang. Dan ini diantara sebab seseorang bisa minum di air telaga Rasulullah SAW, yaitu taat kepada pemerintah sekalipun mereka zalim. Wa an Ziyad al-Adawi, qala kuntu ma'a Abi Bakrah tahta mimbar Ibni Amir. Kata Ziyad al-Adawi, aku bersama Abu Bakrah di bawah mimbar Ibnu Amir, wa huwa yakhtubu alaihi thiyabur riqab. Sedang khutbah Amir ini, pemimpin ini, dia memakai baju tipis. Ya, baju tipis yang pada saat itu adalah baju orang-orang fasik. Ya, faqala Abu Bilal, unzuru ilal amir yalbas thiyabal fusaq. Tuh lihat tuh ke pemimpin tuh, lihat ke Amir tuh, dia pakai baju orang fasik. Faqala Abu Bakrah uskut. Dan berkata Abu Bakrah, ini sahabat Nabi SAW, beliau dididik oleh Nabi SAW. Diam. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, man ahana sultan fil ard ahanahullah. Siapa yang menghina, yang mencela pemerintah di dunia, Allah akan hinakan dia nanti. Bisa jadi di dunia dan di akhirat. Baik. Dan alhamdulillah selalu anak ulang, kita ini bersyukur mempunyai pemimpin seperti Pak Jokowi sekarang dan pemerintahan yang ada sekarang. Nah, dengan syiar-syiar Islam yang ada di negeri kita. Dan apa yang kita lakukan sekarang di negeri ini suatu kenikmatan yang Allah berikan. Ya, ketika kita menjalankan agama kita saat ini suatu kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, yang ada di Brunei. Jangan kira itu lebih baik daripada Indonesia. Jangan kira ya. Jangan kira orang Malaysia, pemerintahannya, Brunei-nya itu lebih baik daripada kita. Jangan. Ya, kesan nggak ada taklim kayak gini, nggak ada. Ya, mau dia pulang dari Jamiah Islamiyah, udah jadi ada yang kerja ngelas, ada yang ngerja, nggak ada bisa khutbah Jumat, bikin pesantren, bikin masjid. Jangan terpikir di Malaysia bisa kayak gitu, di Brunei bisa kayak gitu, ya, di Filipina, di Thailand misalnya, di bagian bawahnya, di Pataninya, kemudian di Jazair bisa seperti itu. Ada syekh besar di Jazair, Syekh Furkus namanya. Beliau baru bisa mengajar itu setelah menjadi dosen di satu universitas. Selebih itu nggak bisa ngajar di masjid, nggak ada. Syekh besar nggak bisa khutbah di masjid. Coba bayangkan, ya. Bersyukur kita masih bisa taklim seperti ini. Mau taklim di Malaysia nggak di masjid, nyumput-nyumput di apartemen. Kayak gitu keadaannya. Ikhwan sana minta, mungkin ada beberapa asatid Indonesia untuk ngajar mereka di sana. Itu nyumput-nyumput di apartemen kayak taklim khawarij aja jadinya. Padahal yang kita sampaikan taat kepada pemimpin, ya. Tapi seperti itulah pemerintahan sana. Jadi doakan pemerintah kita, mudah-mudahan Allah beri taufik, Allah beri hidayah menjadi lebih baik lagi. Ya, mereka justru mengagungkan syiar-syiar Islam dan upaya makar-makar musuh Islam terhadap Islam di negeri ini, mudah-mudahan Allah hancurkan. Ya, Allah binasakan mereka. Ya, kita terus berdoa, siapa yang menginginkan keburukan untuk negeri ini, mudah-mudahan Allah hancurkan mereka. Baik, Allahumma amin ya Rabb. Nah, kita masuk pada poin yang berikutnya, ikhtiyarul madrasah. Ya, sebelumnya, siapa sih memangnya
yang suka mencela pemerintah, yang suka mencela ulama-ulama sunnah, ya, mereka adalah khawarij. Orang-orang khawarij dengan berbagai macam penamaan mereka sekarang ini. Ya, ada ISIS-nya, ya, entah apa lagi lah namanya. Orang-orang khawarij, mereka mencela pemerintah, entah yang di Arab Saudinya, yang di Indonesianya, mereka hujat-hujat, ya, mencela ulamanya, mencela dai-dai sunnah. Kemudian ada beberapa atau yang mungkin itu berbaur, ya, kelompok ini berbaur dia dengan masyarakat, tetapi mereka suka mencela pemerintah, mencela ulama-ulama sunnah, mencela dai-dai sunnah. Yang seperti ini diwaspadai, dijauhi, dan ingatkan teman-teman, ingatkan keluarga-keluarga untuk tidak mendengar kajian-kajian ustadz-ustadz yang dikatakan ustadz oleh mereka, yang mereka suka mencela ulama, mencela dai-dai sunnah, mencela pemerintah, ya, karena ini adalah naz'ah khawarij, pemikiran-pemikiran khawarij. Kemudian poin yang kelima, ikhtiyarul madrasah, ya, memilih sekolah dari umur 7 tahun sampai 14 tahun. Nah, ini penting orang tua untuk memilih sekolah yang bagus. Yang bagi lil ab ayyahris ala husni ikhtiyaril madrasah, hendaknya bagi para ayah betul-betul bersungguh-sungguh memilih sekolah yang baik untuk putranya. Fayakhtarul ajwad la al aqrab, pilih yang paling bagus. Yang paling bagus, mendidik mereka itu agar takut kepada Allah, agar bisa menghambakan diri mereka kepada Allah, agar soleh, ya. La al aqrab, jangan cari yang paling dekat, jangan cari yang paling yang paling top, yang paling apa, tapi cari yang paling apa tadi? Al ajwad, yang paling bagus. Paling bagus kembalinya apa? Ke semaksimal apa sekolah tersebut mendidik murid-muridnya untuk menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hikmah diciptakan itu cobalah dihakikatkan, diwujudkan. Ya. Jangan sampai seseorang dia tahu betul perincian ilmu dunia, kemudian ilmu akhirat enggak tahu. Itu yang dicela oleh Allah di surat Ar-Rum. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu betul tentang ilmu dunia, tentang perkara akhirat ghafil, enggak tahu, enggak ngerti. Bukan bahasa, apalagi bahasa Arab. Baca Quran aja enggak bisa. Ya, baca Quran masih belepotan, Inggrisnya luar biasa. Ya, bahasa sholat, ya, ketika zikir-zikir sholat dia nggak ngerti, ya, tapi kalau nama obat dia ngerti, ada CO2, ada bahasa yang nggak bisa kita hafal, nggak bisa kita ucapkan, campuran H, X, kemudian Z, dibaca bisa dia, ya, huruf-huruf konsonan 3 berurutan bisa mereka baca. Kemudian bahasa Arab nggak tahu, ihdinas siratal mustaqim nggak tahu artinya, ya, tahu obat penenang apa, obat atul naon, kaligata naon, tahu. Nah, jadi cari yang paling bagus untuk agama. Ingat, cari yang paling bagus untuk agama. Ya. Ketika si anak ini memang angan-angannya sudah bagaimana bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa di pagi hari, di subuh hari, akhirat yang menjadi akhirat yang di benaknya, Allah akan datangkan untuk dia dunia. Sampai dunia itu hina, tergopoh-gopoh minta diambil oleh orang yang hammuhu al-akhirah. Yang keinginannya hanya akhirat. Allah akan permudah urusan dunianya. Ya.
Dan bagaimana ketika seorang itu di pagi hari atau di subuh hari, dunia yang ada di pikirannya, Allah akan persulit urusan dunianya. Dan Allah tidak akan kasih dunia kepada dia kecuali yang sudah ditakdirkan untuk dia. Dan hilang akhirat jelas. Fanas'alullah al-afiyah. Ya. Jangan disangka belajar ilmu agama itu membuat seseorang nggak ada makan. Ya. Talabul ilm min asbab ar-rizq. Belajar ilmu agama itu termasuk dari sebab datangnya rizki. Ya, rizki dunia. Andaikan orang kafir yang membenci Islam, membenci Rasulullah saja masih dikasih makan oleh Allah, mustahil Allah akan menyia-nyiakan, menelantarkan hambanya yang mau dekat kepadanya, yang menangis, memohon, memelas kepadanya. Ya, kalau dia nggak percaya dengan hal yang seperti ini, inilah iman. Kalau dia nggak percaya, memang Allah akan hinakan dia. Ya, baik. Wa yas'al ahla tarbiyah wa ta'lim an-nasihin an afdalil madaris. Seorang ayah dia bertanya kepada seseorang yang dia ahli dalam pendidikan, dalam taklim, yang baik dalam menasehati, tanya sekolah mana yang paling bagus. Wal madrasah ta'thiruha 'azimun fit talib. Sekolah itu berpengaruh sangat pada si anak. Fahuwa yaqdi rub' yaumihi fiha. Karena sekolah itu mengambil waktu 1/4 hari si anak. Ya. Dari 24 jam, 1/4 harinya itu di sekolah. Berarti 3/4 harinya di mana? 3/4 harinya di rumah. Jangan dijadikan inti pendidikan itu di sekolah. Enggak. Sekolah itu hanya sebagai partner untuk mendidik anak Anda. Ya. Hukum asal yang mendidik anak itu adalah bapaknya, ibunya. Ya. Dan sudah disampaikan di awal, bagaimana si anak mau baik kalau seandainya ibu dan bapaknya tidak baik. Waktu 1/4 harinya di sekolah, 3/4 harinya di mana? Sama orang tuanya. Udah misalnya diajarkan yang baik-baik di sekolah, kemudian 3/4 waktu perharinya di rumahnya. Nggak ada batasan-batasan dari orang tuanya. Dibebaskan dia main gamenya, berbaur dengan orang-orang, dengan anak-anak yang gak jelasnya, dibawa ke tempat-tempat yang bermaksiat oleh orang tuanya sendiri. Kemudian disalahkan sekolah. Nanti ketika anaknya sudah susah misalnya diurus. Nah, wal madrasah, wa huwa ahsanul fatarat fil madrasah yata'allam wa fiha yatarabba wa fiha yajidu as-sadiq wal jalis. Nah, dan ini waktu-waktu yang penting ya. Dia di sekolah itu, di sekolah dia belajar, di sekolah dia dididik, di sekolah dia mendapatkan teman, mendapatkan orang yang dekat dengan dia. Wa 'ala dzalika yajib 'alal ab ay yakuna 'ala silatin bil madrasah bi ziyarah. Ini perhatikan. Karena itu, wajib bagi setiap orang tua untuk mempunyai kedekatan dengan sekolah. Ya. Dengan apa? Biziarah. Sering kunjungi, bukan anak aja yang ke sekolah. Orang tua pun ke sekolah juga. Tanya ke wali kelasnya, tanya ke gurunya. Wal muhatafah, nggak bisa dia sering-sering ke sekolah. Muhatafah, pakai telepon. Ya, hubungi wali kelasnya. Wasu'al an ahwal ibn awil bint. Kemudian tanyakan bagaimana keadaan anaknya, keadaan putrinya. Wa anil akhlaq wal adab wal asdiqa. Tanyakan gimana akhlak anak saya, adab anak saya di sekolah.
Wal asdiqa, tanyakan siapa aja teman-temannya. Qabla su'al anid darajat, sebelum nanya ini anak saya ranking berapa. Yang lebih penting apa? Tanya dulu bagaimana akhlak anak saya di sini. Bagaimana adabnya? Siapa temannya? Sebelum dia nanya ranking berapa, nilainya berapa. Sebelum itu. Karena tujuan dia belajar itu apa? Akhlak. Akhlak. Tujuan dia belajar itu adalah adab dia kepada Allah, bertauhidkah dia, adab dia kepada Rasulullah SAW, memegang sunnahkah dia, adab dia kepada orang tua dia, berbaktikah dia, adab dia kepada pemerintah dia, mencela pemerintah atau enggak? Kalau mencela, harus ditakdib. Wa kadzalika mutaba'atuhum fi dirasatihim wa tahsilihimul ilmi. Demikian juga telusuri mereka ini, anak-anak ini jangan dibiarkan begitu saja. Udah sekolah pesantren, udahlah aman insya Allah. Nggak boleh kayak gitu. Ya, terus perhatikan bagaimana belajar mereka, bagaimana pelajaran-pelajaran yang mereka lalui. Wa mutaba'atu daftar al-wajibat. Coba nih, kata nih sampai Syekh bilang kayak gini. Dilihat mana buku PR. Buku PR wajibat manziliyah wa ma'rifatu malhudatil muallim 'ala al-walad likay tatamakkan min mu'alajatiha, dan kita harus tahu apa saja yang dijadikan poin oleh guru kepada si anak untuk kita perbaiki si anak ini. Mungkin si guru tahu anak ini kekurangannya di sini, di sini, di sini, di sini. Kita harus tahu itu. Ya, kita minta tahu kepada sang guru apa aja sih kekurangan anak saya. Nah, dia kalau misalnya dia pemalu, kalau jawab pertanyaan, atau dia mungkin sedikit nakal, ya. Nah, kalau kita nggak tahu seperti itu, kita biarkan kan. Tapi kalau seandainya kita tahu, kita nasihati anak kita ini, ya. Nah, fa inayatuka bidirasati ibnik, perhatianmu dalam pendidikan putramu, wasilatukal wathiqah bimadrasatihi wa muallimihi wa dafatirihi wa marahilihi dirasiyah khairun mu'in ala salahihi wa ta'limihi biiznillah. Perhatianmu terhadap belajar anakmu dan hubunganmu, komunikasimu yang baik dengan sekolah dan pengajar-pengajarnya dan buku tulisnya dan marhalah tingkatan-tingkatan belajar dia, kelas dia, itu sebaik-baik sebab agar dia baik dan agar dia menjadi soleh, agar dia baik dalam belajar. Biiznillah, ya. Alhamdulillah. Apalagi di ma'had mungkin yang nggak sulit. Seorang wali, orang tua, dia untuk bertemu dengan wali kelasnya, bertemu dengan gurunya, ya, di antaranya mungkin di ma'had ini mudah. Wali kelasnya sholat 5 waktu di sini, ya, mau setelah sholat subuh dia mau bicara, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, bisa dia langsung ngobrol sama gurunya, bisa langsung dia ngobrol sama wali kelasnya, bahkan dia bisa langsung ngobrol sama mudirnya. Mungkin di sini ada Ustadz Abu Marwan, ada Ustadz Abu Salimah, ya, ada Abu Syifa, ada Abu Muhammad Handoko. Tanyakan, nih gimana? Mereka para mudir, mereka para kepala sekolah, untuk TK-nya, PAUD-nya, untuk kelas ula, wusta, ulia, datangi mereka. Belum wali kelasnya. Nah, jangan dikira wah sulit banget sih ketemunya. Sulit enggak. Sholat terus di sini, ngobrol pun gampang. Ya. Apa permasalahan si anak, segera sampaikan ke gurunya, ke wali kelasnya. Ya. Kalau yang tadi disampaikan bisa ditanyakan langsung. Ini anak saya kekurangannya di mana? Adabnya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Nah, jadi jangan udah diserahin aja ke pesantren, nggak kayak gitu. Mereka tuh hanya sebagai partner untuk pendidikan yang
lebih utama dalam mendidik mereka, yaitu siapa? Anda, yaitu bapaknya, yaitu siapa? Ibunya. Jelas ini insyaallah. Yang keenam adalah ikhtiyarus shadiq. Mencarikan kawan, teman. Mimma la syakka fihi anna li shadiq atharan balighan fi sadiqihi salban wa ijaban. Tidak diragukan lagi, pertemanan itu sangat mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi si anak, baik hal yang negatif atau yang positif. Ya, bahasa Arabnya negatif salban, sal. Bahasa Arabnya positif ijaban. Nah, wa yakfina fi bayani dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu jalisi shalih wa jalisi su' ka hamilil misk wa nafikhil kir," al-hadis. Cukup bagi kita apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan seorang yang berteman dengan orang saleh dan orang yang jahat seperti dia duduk dengan seorang penjual minyak wangi, ya, dan yang duduk dengan nafikhil kir, yang pandai besi. Yang duduk dengan penjual minyak wangi bisa jadi dia membeli minyak wangi tersebut untuk dia atau dia hadiahkan ke saudara dia. Minimal dia mencium harum wangi, enak, sejuk, teduh. Kan bau itu mempengaruhi mood, mempengaruhi otak, perasaan. Enak nih. Ini itu minimal. Kalau enggak, dan permisalan seseorang yang dia berteman dengan orang jahat itu seperti dia duduk dengan pandai besi, ya, nafikhil kir. Ketika dia tiup arang atau sesuatu yang membakar tersebut, ya, bisa melenting. Arang tersebut kena ke baju dia, robek baju dia, terbakar baju dia, atau minimal dia mencium bau busuk di tempat tersebut. Itu minimal. Nah, seperti inilah permisalan orang yang punya teman orang soleh atau dia berteman dengan orang jahat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Abu Daud. Rawahu Abu Daud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu tergantung tabiat kawannya, ya. Oleh karena itu, lihatlah oleh kalian kepada siapa kalian berkawan, kepada siapa kalian berteman. Fa'alaika ayyuhal ab. Jadi kalau pertemanan itu, ya, kita bermuamalah dengan manusia itu terbagi menjadi berapa. Yang pertama, ada kita bermuamalah dengan orang yang mereka itu seperti gizi untuk kita, ya, gizi untuk kita, sekalipun kita tidak bisa lepas dari mereka. Mereka adalah orang-orang soleh, ya, yang bisa mengingatkan kita ketika kita keliru, ketika kita jatuh, ketika kita khilaf. Ada yang mengingatkan kita, bukan dibiarkan, bukan didiamkan, ya. Kemudian memotivasi kita untuk baik, ya, untuk ibadah, untuk belajar, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terus, ya. Terus kita perlu berada di sekitar mereka ini. Yang pertama. Yang kedua, kita bermuamalah dengan sebagian orang itu kayak obat. Kayak obat. Namanya obat apa yang sesekali kita makan? Apa? Panadol. Madu terus tiap hari itu. Enggak, sesekali, yang sesekali. Ya, paracetamolnya, paracetamol kayak yang seperti itu. Nah, kita butuh sesekali kalau kita perlu, kan. Nah, begitu juga mereka ini siapa? Keumuman manusia. Keumuman kaum muslimin. Ya, dengan banyak jamaah kita sholat, bertambah banyak pahala kita. Ya, Jumatan, sholat berjamaah,
Semakin banyak orang yang sholat, semakin bertambah pahala kita. Yang kedua, kalau kita terus bergaul dengan mereka, minum paracetamol, terus, ya, udah nggak ada sakit, nggak ada apa yang terjadi? Sakit. Begitu juga kalau kita terlalu sering bergaul dengan orang-orang, misalnya yang membawa kita ke dunia, menyeret kita ke lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kayak gitu. Sakit, justru kita akan kena sakit. Obat diminum terus, ini penyakit kan? Baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah bermuamalah dengan racun. Jangan coba dekati, ya, jangan coba dekati. Minum mati. Nah, mereka adalah orang-orang ahlu syubuhat, minal munafiqin, termasuk dari orang munafik, ya. Kemudian orang-orang kufar yang mereka mempunyai syubuhat wasyahawat yang seperti ini, kita menjaga jarak dari mereka. Jangan kita coba dekat-dekat dengan mereka. Nah, dalam pertemanan, kalau kita bisa mengajak orang-orang awam tadi untuk mereka sholat, untuk mereka taat kepada Allah, takut kepada Allah, lanjutkan pertemanan. Ya, sekalipun mereka masih tetap dengan rokoknya, tetap dengan mungkin ada yang ganja, mungkin ada yang, kalau misalnya kita yang justru mendominasi, kita yang bisa mengajak mereka, lanjutkan pertemanan. Memang dakwah ini untuk seluruh manusia, untuk alam semesta, bukan untuk ahlu sunnah saja, bukan untuk orang Islam saja, rahmatan lil alamin, lil alam, untuk Yahudinya, untuk Nasraninya. Kalau kita bisa bergaul dengan mereka, mengajak mereka ke Islam ini, mengajak mereka ke sunnah ini, lanjutkan pertemanan. Tapi kalau seandainya justru kita yang keseret ke mereka, kita setiap bergaul dengan mereka dicibir, dijelek-jelekin, dicela jenggot, dicela tidak isbalnya kita, cingkrangnya kita, ya, dicela cadar, nggak bisa kita menjawab, nggak bisa kita mendakwakan, putus pertemanan. Putus pertemanan, karena agama ini jauh lebih berharga daripada pertemanan dengan orang-orang jahat. Ya, insya Allah ya. Kalau kita bisa mengajak mereka, lanjutkan pertemanan. Itu tadi. Kalau kita justru yang akan keseret, kita nggak bisa apa-apa, dicela Islam, dicela sunnah, dicela syariat Islam, kitanya nggak bisa balas, kita nggak bisa membela kebenaran, kita nggak bisa bawa mereka, justru lama-lama kita yang kebawa, ya, bahkan naudzubillah sampai berjudi, sampai khomer, sampai syirik misalnya. Putus pertemanan. Pada saat itu juga beribadah kita menjauhi mereka itu, ya, tadi kayak racun tadi. Nah, fa'alaika ayyuhal ab bil bahth an sadiqin salih wa jalisin nasih libnika qabla ayakhtar huwa. Maka engkau wahai ayah, carikan untuk anakmu teman yang soleh. Carikan kawan yang menjadi penasehat untuk putramu, sebelum dia sendiri yang mencari. Waqad yusi'ul ikhtiyar, dan dia kosong. Ya, bisa jadi dia salah dalam mencari teman. Fayata'allaq bihim, sampai dia sangat senang sama kelompoknya atau teman ini. Wa yas'ab ba'da dzalika alaika faslahu anhum, kemudian engkau kesulitan untuk menasehati dia agar jangan ikut-ikutan dengan kelompok ini, geng ini, apalagi istilahnya ya, udah susah karena dia udah cinta. Taib. Wa syawahid akthar min antusa min syababin nashaw fi bi'atin thayyibah, dan banyak sekali kejadian, ya, enggak terbatasi saking banyaknya, bagaimana mereka para pemuda hidup di lingkungan yang baik. Wa usratin muhafadhah. Wa usratin muhafadhah, keluarga yang sangat menjaga perkara syubhat dan syahwat. Fakhtalatu biqurana isu. Kemudian tiba-tiba ada acara, bercampurlah anak ini. Dia udah punya lingkungan yang baik sebenarnya, keluarga yang baik sebenarnya. Kemudian dia bercampur dengan teman-teman yang jelek. Alasannya piknik, rihlah, nuzhah, tamasya, la'ab, bermain, main macam-macam nih. Ya, dia sukanya entah main bolanya atau main sepedanya, wa tasliyah, hiburan,
awil mudzakarah, ada alasannya untuk belajar bareng, fakana lahum ta'thirun sayyi fihim, akan terpengaruh anak ini. Jelas ini ya. Fa fi hadzal 'asr min as-su'ubah ay rabbil walid ibnahu fi ma'zil 'anil asdiqa fal fitan tuhitu bisyabab min kulli janib. Apalagi zaman sekarang sangat sulit orang tua itu untuk mendidik anaknya, ya, menjaga mereka dari teman-teman, apalagi di dalam rumah aja sudah ada teman-teman beribu sebagian. Medsos ya. Fal fitan tuhitu bisyabab min kulli janib. Sekarang ini anak itu dikepung oleh orang jahat dari segala sisi. Ya, dikepung, mereka ini udah terkepung. Fa'asdiqa ussu rubbama yakununa ashab syahawat wasyubuhat. Dan bisa jadi teman-teman yang jelek tadi, mereka itu adalah orang-orang yang sudah mempunyai syahwat, pemikiran yang syahwat, maksiat, seperti zina, seperti narkoba, seperti judi, ya maksiat seperti itu syahwat namanya. Was'au syubuhat, atau syubuhat, pemikiran-pemikiran menyimpang, menghujat ulama, menghujat pemerintah, ya, gabung dengan satu kelompok yang di sana isinya celaan kepada pemerintah, ada kayak gitu. Fasabu syahawat yadullunahu 'alal fasadi wal inhirafil khuluqi. Teman-teman yang punya kerusakan dari sisi syahwat, mereka akan mengajak dia anak untuk rusak akhlaknya. Wasabu syubuhat yajurrunahu ilal bidah wa mukhalafati hadis salafis salih. Sedangkan teman-teman yang punya syubuhat akan menyeret dia ke lubang kebid'ahan, menyelisihi jejak para salafus saleh, wa rubbama yaqa fit takfiri wa tabdi' lil muslimin, dan bisa jadi dia mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin, mudah untuk mentabdi', membid'ahkan kaum muslimin. Ini mubtadi', ulama sunnah mubtadi', dai sunnah hizbi, sururi. Nah, yang kayak gitu tuh, ya, jauhi. Wa bi khassah min ashabil manahij ad-dakhilah ala hadhihi al-bilad, dan terkhusus lagi kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok sempalan yang masuk mereka di negeri ini, di Arab Saudi. Yang banyak kayak yang tadi ada bilang, mudah mengkafirkan, mudah menghizbikan, mudah mentabdi', serampangan, sembrono, ya, tidak mengikuti jalur yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah besar seperti al-hajar wa tahdir itu adalah ibadah, tetapi dipergunakan serampangan, mencela dai-dai sunnah, mencela ikhwan sunnah, ahlu sunnah, salafiyun, dibilangnya sururi, dibilangnya hizbi, ya, dibilangnya ahli bid'ah, dibilangnya ahlu dhalal, dan itu mereka seperti itu ada. Kama waqa'a li ba'di syababina hadahumullah wa raddahum ilal haqqi raddan jamilan, dan sebagaimana yang terjadi pada sebagian saudara-saudara kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada mereka, menuntun mereka kembali kepada al-haq dengan baik. Allahumma amin. Wa fil khitam as'alullah ayuslih lana jami'an an-niyyah wa dzurriyyah wa yaghfir liwalidina. Dan penutupan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memperbaiki niat kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa ayah ibu kita, wa ayyudziyahum anna khairal jaza, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan kebaikan, pahala yang melimpah untuk mereka orang tua kita, wa yu'inana ala birrihima fi hayatihima wa ba'da mamatihima, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk berbakti kepada mereka berdua dalam saat mereka hidup atau setelah mereka wafat. Kama as'aluhu subhanahu ayyu'inana ala tarbiyati auladina ala kitabi wa sunnah, sebagaimana aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pula untuk menolong kita, menuntun kita, mendidik anak-anak kita di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi, wa ayyaj'alahum dzurriyyatan shalihatan wa qurrata 'ainin lana, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan kita sebagai keturunan yang salihah, ya, dan penyejuk mata untuk kita semua fi hadhil hayah bisalahihim, di kehidupan dunia ini karena kesalehan mereka, wa amalan salihan ba'dal mamat, dan mudah-mudahan mereka menjadi amal soleh bagi kita setelah kita wafat.
Ya, Allahumma amin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, satu kitab Tarbiyatul Aulad fi Adwa'il Kitab Sunnah sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan kita lanjut dengan kitab yang berikutnya atau bisa kita kembali ke Sahih Muslim. Nah, kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.